Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geral dari kelas 5C. Ingin menjawab soal UTS mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Nomor 1. Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan atau TKSDM pemerintahan mengacu pada serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya manusia. Dalam organisasi pemerintah, hal ini meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penilaian, kompensasi, retensi, dan penghentian SDM pemerintahan. Secara keseluruhan, penataan TKSDM pemerintahan penting karena membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja organisasi pemerintah, serta memastikan adanya proses yang adil, transparan, dan berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi dalam pengelolaan SDM. Dengan mengelola SDM dengan baik, pemerintah dapat mencapai tujuan dan misi mereka secara efektif dan memberi pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Nomor 2. Perbedaan penataan organisasi antara sektor pemerintahan dan sektor swasta mencakup beberapa aspek utama yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia. Di kedua sektor tersebut, berikut adalah perbedaan utama dan pengaruh terhadap pengelolaan SDM di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Yang pertama ada tujuan. Sektor pemerintahan memiliki tujuan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik dan kepentingan umum, sedangkan sektor swasta bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial. Perbedaan ini mempengaruhi pengelolaan SDM karena prioritas yang berbeda dalam mengelola karyawan. Yang kedua, keputusan dan fleksibilitas. Pemerintah cenderung mengikuti prosedur dan kebijakan yang lebih formal dan terstruktur dalam pengambilan keputusan, sementara sektor swasta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan manajerial. Yang ketiga, ada kompensasi dan intensif. Perbedaan dalam sumber daya keuangan dan tujuan organisasi juga mempengaruhi pengelolaan kompensasi dan intensif. Di sektor swasta, penawaran kompensasi yang lebih kompetitif dan intensif berbasis kinerja dapat digunakan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Dan yang keempat, ada stabilitas dan pengambilan risiko. Sifat sektor pemerintahan yang lebih stabil dan kurang rentan terhadap fluktuasi pasar memberikan konteks yang berbeda dalam pengelolaan SDM. Pemerintah cenderung menawarkan stabilitas pekerjaan yang lebih tinggi, tapi mungkin kurang mendorong inovasi dan pengambilan risiko. Yang kelima, ada akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam penggunaan dana publik dan pengelolaan SDM. Proses pengelolaan SDM pemerintahan sering kali harus mengikuti regulasi dan kebijakan yang ditetapkan untuk memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. Di sektor swasta, akuntabilitas dan transparansi dapat bervariasi, tetapi seringkali ada lebih banyak fleksibilitas dalam pengelolaan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pertanyaan ketiga, OPA, NPM, NPS adalah tiga paradigma yang berbeda dalam melihat pengelolaan aparatur sipil negara atau birokrasi. Yang pertama, OPA atau Organizational Public Administration. Paradigma OPA menekankan pentingnya menjaga integritas, keadilan, dan efisiensi dalam pengelolaan birokrasi. Paradigma ini melihat birokrasi sebagai organisasi yang harus diatur dengan jelas melalui hierarki dan peraturan. OPA berfokus pada prinsip-prinsip manajemen tradisional seperti hierarki, kontrol, dan pembagian tugas. Tujuan utama OPA memberikan pelayanan publik yang baik dengan penekanan pada keadilan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ada NPM, New Public Management. Paradigma NPM muncul pada tahun 1980-an sebagai respon terhadap kegagalan birokrasi tradisional dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan responsif. NPM mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja birokrasi. Yang ketiga, NPS, New Public Service. Paradigma NPS muncul sebagai kritik terhadap penekanan NPM yang terlalu mengutamakan efisiensi dan orientasi pasar. NPS menekankan pada nilai-nilai etik,
etika, dan pelayanan publik yang lebih luas. Paradigma ini menekankan pentingnya pengembalian fokus pada tujuan inti pelayanan publik seperti keadilan sosial, keberlanjutan, dan partisipasi publik. NPM menekankan pentingnya memperkuat kepercayaan akuntabilitas publik serta mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pengelolaan birokrasi. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pasal 106 yang dikurang atau dihapus. Penjaminan tentang hari tua dihapuskan karena sudah terfokus pada pasal 22. Pasal 110 yang diubah, yang sebelumnya panitia seleksi pejabat pembina kepegawaian bekerja sama dengan ASN. Sesudah direvisi, dalam proses seleksi tidak bekerja sama dengan KASN. Pasal 134 sebelum revisi, waktu penetapan yaitu paling lama 2 tahun terhitung sejak UU tersebut diundangkan. Sesudah revisi, waktu penetapan paling lama menjadi 6 bulan terhitung sejak UU diundangkan. Pasal 135A, penambahan pasal ditambahkan antara pasal 135 dan 136, membahas tentang pengangkatan tenaga honorer dan pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap non-PNS. Pertanyaan nomor 5, pendapat saya tentang RUU ASN yang baru ditetapkan. RUU ASN yang baru ditetapkan ini telah membantu para tenaga honorer. Ditambah, tenaga honorer ini tidak akan di PHK dan memberikan kesempatan kepada tenaga honorer dengan program P3K. Jadi tidak mungkin di RUU yang baru ini tenaga honorer itu jadi lebih terjamin pekerjaannya, mungkin akan mendapatkan gaji yang layak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.